Oke, balik lagi. Sekarang lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu analisis dalam pemilihan usaha. Nah, yang pertama, kita harus mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang wirausaha sebagai penilaian awal dan pemberian informasi yang penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, atau biasa disebut strength, weakness, opportunities, and threat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT, SWOT. Ini akan membahas penerapan analisis dari SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Misalnya kekuatannya itu seperti lokasi, penentuan lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Itulah kekuatan. Bagaimana kita menentukan lokasi strategis, atau sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, itu adalah sebuah kekuatan dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan. Kita harus pandai melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri untuk melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Jadi sebelum kita membuka sebuah usaha, mengerjakan sebuah usaha, menjalankannya, kita harus melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri terlalu kuat dan akhirnya nanti bakal jatuh. Lanjut. Yang ketiga, opportunities, peluang. Kita harus pandai melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan yang memberikan pastinya keuntungan. Contohnya seperti membuka usaha fotokopi di lingkungan dekat kampus. Itu adalah sebuah peluang yang sangat bagus ketika kita membuka sebuah fotokopi di lingkungan dekat kampus. Karena mahasiswa banyak biasanya yang mau ngeprint, menjilid, dan berbagai macamnya. Yang keempat, threat atau ancaman. Kita harus pandai, menganalisis apakah melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kita yang baru bisa bermula. Contohnya seperti investasi saham di mana kita tidak memiliki cukup ilmu tentangnya, atau bermain di pasar yang pelakunya sudah sangat banyak, dan orang-orang yang kita saingi itu orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan kemampuan. Itu adalah ancaman. Jadi itulah analisis ketika kita ingin mengambil sebuah usaha. Kita harus menganalisis kekuatannya, bagaimana kelemahan, peluang yang dimiliki, dan ancaman yang ada. Lanjut. Daftar sumber yang dapat memberikan gagasan awal atau pemikiran awal untuk menentukan usaha apa yang hendak dijalankan. Nah, seperti yang pertama, lihat barang-barang di sekeliling dan apa yang sedang kita gunakan. Tapi juga rasakan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh diri. Jadi awal mulanya coba dari diri sendiri. Misalnya apa yang kita butuhkan yang belum ada tapi kita butuh. Nah itu juga yang dapat memberikan gagasan awal kepada kita untuk menentukan usaha apa yang hendak dijalankan. Sekaligus itu ada sebuah peluang. Lanjut itu browsing internet, baca buku-buku yang berkaitan dengan kewirausahaan, baca koran, majalah, tabloid, baca buku kuning ataupun ke perpustakaan umum, perpustakaan sekolah ataupun kampus, kunjungi teman-teman, kunjungi bursa efek, ikuti kursus kewirausahaan, temani pengacara atau konsultan. Ketika bertemu kliennya, dapatkan informasi dari buku-buku kedutaan besar, kunjungi pusat-pusat inkubator bisnis. Banyak juga, ini ada lagi. Jadi banyak sekali daftar-daftar tempat-tempat, cara-cara kita ketika kita ingin menemukan sebuah ide. Apa yang akan kita jalankan, apa yang dibutuhkan. Banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan. Lanjut. Nah, selanjutnya itu mengenali kebutuhan pasar. Ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha, ingin menentukan ide awalnya, yang kedua kita mengenali kebutuhan pasar. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan kebanyakan saat ini. Usaha berkembang karena ada permintaan, dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan pulsa yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumennya sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan terlarang. Jadi, kita harus mengenali kebutuhan pasar. Selanjutnya, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Maksudnya,
kita mengembangkan misalnya untuk menaikkan harga jual atau meningkatkan daya tarikan kepada pelanggan, konsumen, kita harus pandai mengembangkan produk yang telah ada. Itu tadi kembali ke inovasi, kita harus pandai berinovasi agar barang-barang tersebut, produk bisa terus berkembang, banyak orang yang menyukai, dan kalau bisa harus mengikuti tren. Nah, setelah itu juga memadukan bisnis yang ada. Contohnya, usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu atau laundry dan catering. Usaha pemasaran terpadu meliputi media cetak, televisi, dan baju lainnya. Nah, memadukan bisnis yang ada antara bisnis kos, laundry, catering, jual makanan, itu adalah paduan yang sangat bagus. Salah satu paduan bisnis yang sangat bagus. Selanjutnya, mengenali kecenderungan tren. Yang dikatakan tadi, mengenai kecenderungan tren yang terjadi. Nah, produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk fashion dan database model rambut funky, di mana produk tersebut berkembang sangat pesat di pasaran, baik karena dorongan oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berbeda. Jadi, sebelum kata awal ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, menjalankan sebuah usaha, kita harus pandai mengikuti tren, mengikuti kecenderungan apa yang banyak disukai orang, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan atau konsumen. Jangan sampai ketinggalan zaman akhirnya jatuh dan bangkrut. Lanjut, mewaspadai segala kemampuan yang awalnya terlihat sepele, namun ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Bukan awalnya mewaspadai karena kemungkinan awal itu sudah sepele, tapi ternyata ketika sudah tekun, jalankan dengan baik dan berani mengambil resiko, ternyata bisnis tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa hasilnya. Seperti contohnya produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula permen yang terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutaran layar musik digital Walkman Network. Jadi yang awalnya tidak sepele atau kayak nggak mungkin gitu kan, ternyata setelah ditekuni dan berani mengambil resiko, ternyata menjadikan sebuah bisnis yang luar biasa hasilnya. Lanjut, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku, menggunakan kayak pemikiran-pemikiran yang baru yang belum mungkin dapat berjalan dengan baik, tapi tetap berani untuk mengambil resiko, maka hal itu bisa menjadi sebuah usaha yang sangat bagus. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tempat main. Tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak. Karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum yang tua saja, kaum muda, tetapi juga anak-anak balita. Jadi memberikan suasana yang happy, funny, dan ceria. Selanjutnya, yaitu ada beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Maksudnya, ada beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis ketika kita ingin mengenal dan memilih peluang bisnis itu. Contohnya, tentukan tujuan besar yang hendak akan dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Naikkan kemampuan pribadi, pilih kriteria, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan atau mentor jika ada. Naikkan keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Tetapkan pilihan. Dan itu adalah beberapa langkah untuk mengenali dan pemilihan peluang bisnis. Bagaimana cara menggali peluang usaha? Yaitu yang pertama, memanfaatkan internet dan media elektronik, pandai memanfaatkan teknologi yang sudah maju, baca buku dan referensi bisnis, ikuti kegiatan seminar-seminar usaha, kan banyak seminar-seminar usaha sekarang melalui online ataupun secara langsung. Aktif bergabung di komunitas bisnis, ngobrol dengan para pelaku usaha, sharing pengalaman, bercerita-cerita, kunjungi pusat-pusat bisnis, mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung bagaimana kejadian di lapangan, apa yang terjadi, bagaimana cara pelaksanaannya. Itu dia mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Oke, itulah materi tentang mengenali awal pengenalan untuk mengambil sebuah usaha, mengawali sebuah usaha. Dan selanjutnya untuk bisnis model canvas akan dijelaskan pada video berikutnya.